berdua lagi di sini di ruangan yang tertutup ini dan akan membahas sesuatu yang Fantastis. ya, wow banget nih. Yang wow banget. Oke, untuk awalan ya, kamu sadar gak sih kalau kita tuh udah makin gede Iya. dan pasti kita sering banget ngeluh kayak aduh capek, tapi kita nggak tahu capeknya tuh karena apa. Iya, bener banget, kayak capek tuh bukan capek karena kuliah, tapi kayak capek mikirin hidup, capek mikirin masa depan gitu loh. Kadang pikiran kita penuh, terus dompet kita kosong, dan akhirnya mental health kita tuh terancam gitu loh. Iya bener banget. Jadi rasanya kayak kita udah main game, levelnya tetap naik, tapi skill kita tuh tetap nol gitu. Itu bener-bener yang kayak bikin kita ngerasa diem di tempat doang kan. Iya, gitu. bener banget. Rasanya tuh kayak gak berkembang gitu loh. Iya bener. Makanya hari ini tuh kita mau ngebahas sesuatu yang penting banget tapi jarang dibahas sama orang, yaitu mental health, guys. Tenang aja nih, kita bahasnya nggak yang berat-berat kayak lagi sidang ya. Kita kayak nangki-nangki aja gitu. Iya. Karena ya jujur aja kayak tuh gak ada yang 100% baik-baik aja gitu loh. Kita cuman jago pura-pura baik-baik aja, padahal sebenarnya kita ini capek di dalam. Bener banget. Jadi siapin minuman kalian dan kita lanjut ke pembahasan kita. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak orang-orang tuh sering banget menganggap sepele tentang mental health ini? Kadang ya, yang dari aku lihat tuh iya, banyak banget orang yang masih nganggep kalau masalah mental health ini tuh sepele. Karena penyakit mental tuh nggak kelihatan secara fisik, tapi dia dirasakan kan. Beda kayak kalau misalkan sakit patah tulang itu kan kelihatan secara fisik ya, bisa dilihat. Tapi kalau penyakit mental tuh nggak bisa, mereka tuh dirasakan, dan banyak orang yang nganggep itu jadi kayak ih dia mah lebay doang atau dia mah banyak drama. Padahal kita nggak tahu apa yang sebenarnya dia rasakan. Bisa jadi dia merasakan sedih yang sangat mendalam gitu. Iya bener banget lagi. Nah kalau untuk ciri-ciri awal kayak kita untuk mengetahui kalau kita tuh ke mental health gimana sih? Ciri-ciri awal penyakit mental health itu tuh kadang bisa dimulai dari hal yang sepele banget, misalnya susah tidur atau jadi gampang marah misalnya, terus kekurangan motivasi atau kehilangan minat, ngerasa hampa gitu tanpa sebab. Itu juga bisa jadi salah satu tanda awalnya mental health kita terganggu. Kadang tuh hal-hal kayak gitu bisa jadi alarm buat kita untuk ini waktunya istirahat sejenak gitu. Aduh, jangan-jangan aku termasuk nih. Ciri-cirinya kayaknya ini. Nah, karena kita kan pernah tuh overthinking nih, kayak yang kalut banget. Terus tuh pasti ada orang yang bilang kayak udah lah nggak usah overthinking. Itu tuh gimana sih? Padahal kan otak kita yang nggak bisa diem kan. Iya, karena pikiran kita tuh bukan kita yang ngatur ya. Kadang semakin kita gak mau memikirkan sesuatu tuh makin kepikiran biasanya. Jadi overthinking tuh adalah cara otak kita untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Dan yang penting tuh bukan untuk melawan isi pikiran itu, tapi kita belajar berdamai dan nyari jalan keluarnya dengan pelan-pelan biar masalahnya bisa terselesaikan dengan tenang gitu. Kalau dari kamu sendiri nih, cara untuk menjaga kita tetap waras dari kehidupan yang lagi chaos-chaosnya gini. Kalau dari aku pribadi ya, Benar. aku kasih diri aku waktu untuk istirahat, untuk kadang kayak melakukan aktivitas aku sendirian. Contohnya kalau misalkan aku di rumah, aku suka sore-sore gitu kan lagi adem, aku keluar terus jalan-jalan aja sekitar rumah, terus kadang kayak beli jajan juga, atau enggak kayak apa ya, pokoknya lakuin aja hal-hal yang bikin kita bahagia dan ke distract dari hal yang bikin kita stres itu. Jadi kayak itu tuh simple, hal-hal simple, cuman itu bisa bikin kita lebih tenang daripada sebelumnya.
Jadi kita ngabisin uang tuh nggak apa-apa ya demi Gak apa-apa mental health dong. gitu Iya, kan. gak apa-apa. Nah, dari tadi kan kita lagi ngomongin ngebahas tentang mental health gini, dan kita bahasnya di tertutup gini kan. Iya. Kira-kira kalau kita ngebahas di ruang terbuka, apakah itu dianggap oke sama orang-orang? Menurut aku sih masih dianggap kayak hal yang tabu gitu ya. Apalagi di budaya Indonesia ini tuh orang-orang tuh masih banyak ngecap orang yang punya penyakit mental sebagai gila atau lemah gitu. Padahal itu tuh dengan kita ngomongin, dengan orang berani speak up ngomongin masalah mental health-nya aja itu tanda buat orang jadi tanda bahwa dia sadar dan peduli sama kesehatan mentalnya sendiri. Iya kan? Iya. Kayak kalau apalagi kalau kita ngomong ke orang tua kan pasti itu Bilangnya kamu kurang bersyukur, kamu kurang sholat, ibadah. Padahal gak gitu ya. Padahal kadang udah bersyukur aja masih itu masalah tuh masih tetap datang. Iya, masih kayak kita nggak nyari tapi mereka nyari kita kan masalah Iya, itu. betul. Nah, kalau kita udahlah ngerasa kayak mental health dan kita pengen ke psikolog, pasti ada yang bilang kayak beranggapan kita tuh sakit. Padahal kan itu tuh cara kita sembuh kan. Nah, gimana sih cara mengubah pandangan mereka gitu? Ya pertama karena awalnya banyak orang yang mikir ya kalau orang ke psikolog tuh karena dia gila. Iya. Padahal tuh enggak gitu loh. Orang tuh ke psikolog tuh bukan karena dia udah gila, tapi karena dia mau sembuh dari perasaan yang dia alami sebelumnya. Kayak kita tuh harus mulai memandang psikolog tuh sebagai dokter umum gitu, bukan dokter untuk orang gila. Kan kita tuh ke dokter tuh bukan karena mau mati kan. Kita tuh ke dokter tuh karena kita mau sembuh. Dan ke psikolog juga begitu. Itu tuh bukan tanda kalau kita tuh lemah, tapi itu tanda kalau misalkan kita peduli sama kesehatan mental kita. Kayak terakhir nih, apa sih kayak saran, pesan atau ucapan buat orang yang lagi nggak baik-baik aja? Apa ya? Untuk semua yang lagi merasa gak baik-baik aja, kalian tuh nggak sendiri gitu loh. Semua orang tuh punya fase gelapnya masing-masing, dan nggak apa-apa loh untuk kita istirahat sejenak dan dari hal-hal yang sedang kita lakukan gitu. Kalau misalkan sekarang kita belum kuat gitu, nggak apa-apa, istirahat dulu aja, nanti kita lanjutin kehidupan ini dengan pelan-pelan lagi gitu. Jadi intinya kita tuh nggak apa-apa banget kan buat bilang kita nggak baik-baik aja. Iya, nggak apa-apa banget. Kadang hidup emang ribet, tapi dengan kalian, dengan kita, dengan aku, dengan kamu masih ada di dunia ini, itu tuh sebuah keajaiban yang wow, itu kita keren tuh udah banget. hebat banget bisa bertahan sampai sekarang ya. Ya itu butuh apresiasi yang sangat-sangat besar buat kita itu. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja kali ya pembahasan kita. Thank you buat teman-teman yang udah dengerin, dan jangan lupa jaga pikiran, jaga hati, jaga dompet. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Bye.